Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Apa sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Baiklah, saya sebelum melangkah ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cukup Wibowo, Widya Iswara dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Senang sekali bersama saudara beserta Latsar CPNS lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam mata pelatihan di agenda berapa kita? Ya. Ini adalah mata pelatihan yang kedua setelah mata pelatihan manajemen ASN. Pelayanan publik ini adalah mata pelatihan yang kedua, dan yang ketiga nanti saudara akan bertemu dengan mata pelatihan Whole of Government, sebuah mata pelatihan pamungkas di agenda 3. Baik, sebelum kita melangkah, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat mata pelatihan kita kali ini. Ini adalah mata pelatihan yang membahas tentang konsep dan prinsip pelayanan publik. Kemudian di dalam mata pelatihan pelayanan publik ini juga saudara akan memahami tentang pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah etiket pelayanan publik. Nah, di dalam pembelajaran ini nantinya tentu diharapkan saudara bisa menjelaskan apa yang menjadi konsep dan prinsip di dalam pelayanan publik, dan bagaimana pola pikir PNS sebagai pelayan publik, serta praktek etika pelayanan publik dalam keseharian saudara sebagai seorang ASN. Saya ingin mereview apa ada yang masih ingat dari modul yang dibaca tentang pelayanan publik. Saya, Silakan. terima kasih. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, terima kasih Saudara Mas Huli yang mengutip salah satu definisi yang disampaikan oleh Ombudsman di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang bertumpu pada barang, jasa, dan administratif. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita bicara tentang apa yang namanya pelayanan publik dalam konteks etiket, ya, pelayanan publik, karena waktu kita di dalam ketersediaan waktu yang ada ini kita bagi, tetapi fokus dari pertemuan kita hari ini adalah membicarakan tentang praktek dari etiket pelayanan publik. Tapi sebelum menyangkut soal praktek, saya ingin bertanya pada saudara, lihat ini di dalam etiket pelayanan publik, ya, kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa hal yang harus saudara pahami di dalam etiket pelayanan. Apa itu? Pertama, sikap atau perilaku, kemudian ekspresi wajah, kemudian penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan bertanya. Ini tentu ada caranya. Nah, di dalam inilah yang saudara harus memahami. Baik, sebelum kita masuk ke etiket pelayanan, saya ingin bertanya, ada yang bisa membedakan antara etika dan etiket?
Oh ya, silakan, Saudara Rian. Saudara Rian ini dari UPI di mana? Dari BPSDMD Provinsi NTB. Baik, silakan. Etiket ada berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket bisa berlaku. Kemudian etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Tergantung pada ada dan tidaknya seseorang. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Rian bahwa etiket dan etika itu perbedaannya pada ada yang menyaksikan dan ada yang tidak menyaksikan. Kalau etiket perlu kesaksian sehingga dia muncul menjadi sebuah tindakan. Nah, tetapi pada etika ini soal dilihat atau tidak etika ini berjalan. Ada yang mau menyampaikan perbedaan etika dan etiket? Silakan, Saudara Budi. Ya, kalau sederhananya adalah etika itu berarti moral, Pak. Dan etiket itu berarti sopan santun. Moral dan sopan santun. Baik, saya tulis sopan santun dan moral. Jadi kalau sopan santun itu memang diri kita terlihat di dalam hubungan dengan pergaulan. Sementara moral sesuatu yang menyangkut soal baik atau buruk yang memang tidak perlu disaksikan, memang juga sudah harus kita pahami tentang etika. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Rian dan Saudara Budi terasa sekali bertemunya satu konsep pemahaman tentang etiket dan etika. Jadi kalau etika itu menjadi landasan sebuah moral, sebuah nilai. Nah, sementara etiket itu sebuah cara yang memang terlihat sopan santun, cara menyampaikan. Baik, mari kita lihat apa yang ada di dalam etiket pelayanan. Ini adalah etiket di dalam pelayanan. Satu, sikap perilaku. Dua, ekspresi wajah. Itu menggambarkan satu etiket. Kemudian penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan atau bertanya. Ada yang bertanya terkait dengan etiket ini? Ya, silakan. Apakah cara berpakaian juga bisa menentukan bagaimana kita melakukan pelayanan? Ya, tentu cara berpakaian ini juga menggambarkan sikap seorang ASN di dalam posisinya sebagai pelayan publik. Jadi cara berpakaian yang memang kalau di ASN ini kan memang ada ya, sudah ada ketentuannya hari demi hari dalam ketentuan yang berkepastian. Tapi di luar ketentuan itu memang cara berpakaian itu juga menggambarkan satu sikap yang membuat pengguna jasa layanan merasa juga puas melihat penampilan dari seorang ASN di dalam memberikan pelayanan. Terima kasih Saudara. Ya, apakah saya sudah menjawab dari pertanyaan itu? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, ini adalah dasar-dasar etiket, di mana di dalam dasar-dasar etiket ini ada politeness, sopan, ada respectful, ya, ada attentive, perhatian, ada kooperatif, ya, sebuah cara untuk selalu ingin menolong, bekerja sama, ya. Kemudian tolerance, sikap dengan rasa, kemudian informality, sikap ramah yang diperlihatkan kepada pihak lain, familiar, tidak kaku, kemudian self control, sebuah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Nah, ini adalah dasar-dasar etiket. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Pertanyaan saya Pak, khususnya di politeness Pak, ukuran sopan itu seperti apa Pak? Ya, ukuran sopan itu bisa dipilih dari cara kita memilih diksi. Ya.
karena di dalam bahasa Indonesia itu ada diksi Anda, kamu, saudara, bapak, dan sebagainya. Tentu penggunaan kata kamu harus kita hindari karena ini akan memunculkan satu rasa impoliteness, ya, jadi rasa tidak sopan. Penggunaan kata kamu saja itu sudah menggambarkan hubungan yang tidak menunjukkan politeness, ya. Saudara Azim bisa menangkap ya. Nah, kita sekarang masuk di dalam praktek etiket pelayanan. Di dalam etiket pelayanan ini ada 5 etiket: menyampaikan salam dan bersapa, bersalaman dan berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu, etiket bertelepon, dan etiket menangani keluar tangga. Nah, saya ingin tanya, apakah etiket bertelepon itu dalam prakteknya bagaimana? Saudara Budi mungkin bisa menyampaikan. Halo, saya dengan BPSDM. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin itu jawabannya kita tadi. Baik, itu adalah greeting yang bagus ya. Satu greeting awal, kita mengumumkan kita ini adalah pegawai dari satu kantor dengan menyebut dari saya Budi dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, apa yang bisa saya bantu. Ini adalah awal dari percakapan. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada penelpon yang menanyakan pimpinan, apa respon kita untuk menyampaikan? Ya, silakan. Ya, mungkin saya mohon maaf Pak Rudi sedang tidak ada di tempat. Mungkin ada pesan yang mau ditinggalkan, Pak? Ya, terima kasih. Baik, demikian praktek etiket pelayanan sudah tersampaikan. Saya ingin pertanyaannya kepada saudara adalah apakah saudara sudah memahami tentang pelajaran kita hari ini tentang apa perbedaan antara etiket dan etika? Silakan. Saya Pak. Ya. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Baik, terima kasih untuk jawaban dari saudara Mas Budi. Demikian yang apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita kali ini dengan jawaban yang disampaikan oleh saudara Mas Budi. Berakhir sudah pembelajaran tentang pelayanan publik, khususnya pada praktek etiket pelayanan publik. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan dalam mata pelatihan yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.